Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Dwi Janitrasari, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Nikomang Trismayani Arsanti, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Niputu Sumati Dewi, absen 35. Perkenalkan, saya Nikadek Cantika Prislia Putri, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Niputu Dela Lastari, absen 30. Perkenalkan, saya Putu Yudinda Wida Pratiwi, absen 39. Melukat merupakan salah satu tradisi atau upacara yang biasa dilakukan oleh umat Hindu, khususnya di Bali, yang bertujuan untuk menyucikan jiwa dari hal-hal negatif atau tidak baik. Istilah melukat berasal dari kata sulukat, yaitu su yang berarti baik dan lukat yang berarti penyucian. Jadi, melukat dapat diartikan sebagai penyucian yang baik, baik secara lahir maupun batin. Salah satu tempat yang dikenal sebagai lokasi melukat adalah Pura Kedatuan Raksasidi yang berlokasi di Banjar Sokekawan, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Tempat ini menjadi tujuan banyak umat Hindu maupun wisatawan spiritual yang ingin melakukan pembersihan diri secara rohani. Sejarah berdirinya pura ini bermula pada era tahun 1990-an. Pada masa itu, masyarakat setempat dan para pelaku spiritual yang sering bermeditasi di puncak Kedaton kerap melihat cahaya berkilau dari kejauhan. Setelah ditelusuri, cahaya tersebut ternyata berasal dari sebuah beji atau mata air suci yang kemudian dikenal dengan nama Beji Kedatuan. Karena fenomena cahaya itu, tempat ini awalnya lebih dikenal dengan sebutan Beji Sinar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pemuda yang datang untuk melakukan pengelukatan. Masyarakat percaya bahwa mata air di tempat tersebut bersumber langsung dari Gunung Sangyang yang dianggap suci dan memiliki energi spiritual. Karena itulah, kawasan ini semakin dihormati dan dianggap sakral. Melihat semakin banyaknya pengunjung, masyarakat bersama pihak terkait kemudian melakukan pemugaran secara bertahap hingga akhirnya berdirilah Pura Kedatuan Raksasidi seperti yang dapat kita lihat sekarang. Meskipun memiliki sejarah spiritual yang cukup panjang, pura ini secara resmi baru diresmikan melalui upacara Ngentek Linggih pada 13 Februari 2023. Pura Kedatuan Raksasidi memiliki beberapa keunikan yang membuatnya terkenal sebagai tempat wisata spiritual dan melukat di daerah Jatiluwih, Bali. Salah satu keunikannya adalah adanya 17 pancoran suci yang digunakan untuk melukat, di mana setiap pancoran dipercaya memiliki fungsi berbeda, seperti membersihkan energi negatif, memohon kesehatan, ketenangan, dan keselamatan hidup.
Pura ini juga terkenal karena sumber air sucinya dipercaya berasal dari kawasan pegunungan suci, sehingga dianggap memiliki nilai spiritual yang tinggi. Selain itu, suasana pura sangat sejuk dan asri karena berada di dekat hamparan sawah terasering Jatiluwih yang indah dan alami. Keunikan lainnya adalah adanya patung atau simbol lembu di area pura yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Lembu dalam budaya Hindu, Bali melambangkan kesucian, kekuatan, kesetiaan, dan kendaraan Dewa Siwa, sehingga keberadaannya memiliki makna spiritual penting. Selanjutnya, kami akan melakukan pengelukatan di setiap pancoran yang ada. Berikut cuplikannya. Pancoran Ida Duku Sakti, pancoran pertama yang harus dilalui saat melukat. Dikenal sebagai pengelukatan pikiran, Ingguh karena diyakini mampu mengurangi beban batin, menghilangkan kegalauan, depresi, dan menenangkan pikiran. Pancoran Sang Hyang Pewenang Tape disebut pengelukatan Nunas Pratisentana. Pada pancoran ini, pemedak memohon keturunan kepada Sang Hyang Pewenang Tape Ibu Pertiwi. Pancoran Bunda Kanjeng Ratu berfungsi sebagai pengelukatan Nunas Karisma atau Wibawa. Air suci ini diyakini memberikan karisma, wibawa, serta daya tarik positif bagi pemedak. Pancoran Ratu Niang Sakti disebut juga pengelukatan Nunas Usada. Pemedak memohon kesembuhan baik dari sakit medis, non-medis maupun akibat pengaruh niskala atau ilmu hitam. Pancoran Buddha. Pancoran ini dikenal sebagai pengelukatan Nunas Kewicaksanan. Air sucinya dipercaya memberikan kebijaksanaan, kejernihan hati, serta ketenangan batin. Pancoran Dewi Gangga. Air pancoran ini digunakan untuk memohon kekuatan dan petunjuk spiritual agar pemedak lebih mantap dalam perjalanan rohani. Pancoran Brahma berfungsi sebagai media peleburan energi negatif. Pemedak memohon agar segala kekuatan jahat atau energi buruk yang melekat pada dirinya dilebur. Pancoran leluhur disebut juga pengelukatan tebas kering atau kutukan. Melalui pancoran ini, pemedak memohon ampunan kepada leluhur atas segala dosa sekaligus memohon perlindungan rohani. Pancoran Ratu Biang Mas Melanting. Air sucinya diyakini memberikan kelancaran rezeki, usaha, dan pekerjaan. Pemedak biasanya datang untuk memohon keberkahan dalam kehidupan ekonomi. Pancoran Hyang Wismaya. Di atas pancoran ini terdapat patung Tualen, tokoh pewayangan Bali yang terkenal bijaksana. Airnya diyakini memberikan kebijaksanaan serta kesedihan atau kemampuan spiritual tertentu. Pancoran Sang Hyang Siwa Mentung. Pancoran ini berfungsi untuk pembersihan diri secara menyeluruh, melebur energi negatif, sekaligus menguatkan sisi spiritual pemedak. Pancoran Sang Hyang Aji Saraswati dihiasi patung Dewi Saraswati yang anggun. Fungsinya adalah untuk memohon ilmu pengetahuan dan kecerdasan, sehingga disebut pengelukatan landap ing jenana.
Pancoran Dewi Danu berkaitan dengan pertanian dan kesuburan tanah. Pemedak biasanya memohon keberkahan hasil bumi dan kesejahteraan dalam bercocok tanam. Pancoran Sang Hyang Siwa Mentok. Pancoran ini berfungsi untuk pembersihan diri secara menyeluruh, melebur energi negatif, sekaligus menguatkan sisi spiritual pemedak. Huh?